gitu. Berarti awal mulanya gara-gara IG-nya hilang? Iya, gara-gara IG aku tuh hilang waktu itu kan. Memang sebelum itu aku mau hijab tuh, cuman ada kesempatan itu di saat IG aku hilang, aku fokus kerja, terus aku kan nggak main sosmed tuh, jadi kayak dunia baru yang aku dapat tuh keluar dari dunia apa hayalan begitu tuh, kayak aku menemukan hidup baru. Akhirnya aku tuh bisikan-bisikan apa gitu kan, kamu tuh kalau mati nanti gini, kamu tuh nggak pernah sholat, dosa kamu banyak. Gitu, iya, aku pas lagi tidur itu kan, besok pagi ini kamu tuh mati gimana. Terus aku akhirnya sholat tahajud selama 1 tahun tuh aku sholat tahajud. Itu bisikan itu datang berapa lama Kak? Setiap aku tidur. Halo Sobat WK, kembali lagi dalam program Bincang PW bersama saya Ari Pujiwaluyo atau Ari PW. Dan kali ini narasumber kita dulu sempat datang ke kantor Warta Kota menjelaskan kisah hidupnya, dan sekarang ada perubahan hidup di dalam dirinya, kita harus beritakan. Alhamdulillah. Dan siapa lagi kalau bukan Intan Ratna Juwita. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat Kak? Baik banget Bang, alhamdulillah. Penampilan baru nih. Iya, udah pangling ya. Udah pangling ya. Dapat hidayah dari mana nih? Nggak tahu nih kayaknya kan, tiba-tiba datang hidayah berubah langsung nih. Kita lagi ada di rumahnya Kak Intan, rumah baru yang baru ditempatin sama kakak ini dari awal tahun 2023, bener ya Kak? Iya, flashback langsung ada gambarnya ya. Iya. Ini rumahnya unik banget ini. Adem. Rumah modern, semi kontra, kos-kosan. Iya, semi kos-kosan. Semi kos-kosan. Jadi perjuangannya seperti apa sih Kak? Ya alhamdulillah sangat nikmat perjuangannya. Kalau kita bawa ikhlas kita pasti nikmat, dan itu nggak terasa. Kalau kita ngeliat ke belakang itu, ya ampun, ternyata dulu tuh sebenarnya itu tuh anugerah buat aku. Sebenarnya itu tuh yang di mata aku itu adalah musibah, ternyata itu anugerah loh sebenarnya. Kita tuh nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya tuh Allah tuh bakal ngasih kita kado loh sebenarnya dengan ujian itu. Tapi aku waktu itu ngerasa, ya Tuhan, jahat banget sih Allah, tega banget sih Allah, aku dikasih takdir begini. Padahal kalau aku misalnya mikir dulu kan, kalau aku sama ini pasti begini, mikirku kan kayak gitu. Ternyata setelah aku cerai tuh, kenapa nggak dikasih tahu ya Allah, kayak gitu kan. Setelah cerai itu ternyata aku dapat yang jauh lebih daripada itu. Aku bilang, ya udah, dulu mungkin waktu nikah atau waktu masih gadis atau dulu itu kan ya bisa dibilang segini, sekian. Kalau sekarang tuh ya Tuhan gitu, berdoa ya, kuncinya sih ingat Allah, tetap sholat, itu aja sih. Ini hasil dari kerja keras usaha. Jalur langit kayaknya. Kerja keras dari usaha berarti nih. Usaha, berdoa, ikhtiar tetap itu mah. Usaha dari apa aja Kak nih? Ya kalau dari awal-awal ya tetap endorse dulu tuh memang tetap jalan, terus bisnis baju juga ya campur lah di situ. Oke, balik lagi ke hijab Kak. Ini sampai akhirnya memutuskan untuk hijab tuh seperti apa? Karena tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu tuh Kak Intan ngobrol ke kantor tuh masih belum begini penampilannya. Dan ini memutuskan sejak hijab tuh kapan Kak? Kalau boleh tahu. Aku tuh sebenarnya memutuskan hijab tuh waktu setelah cerai itu. Aku memang mau hijab waktu itu. Cerai tahun berapa waktu itu? Aduh, nggak inget lagi gue yang kayak begitu ya. Berapa ya, tahun yang lalu, kayak 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu kali, setahun. Kan nikah 2020 ya, Maret ya? Pokoknya sebelum pas putus Covid di Indonesia dia nikah 30 Maret. 2 tahun deh, 2 tahun yang lalu kali. 2020, cerainya 2021. 2022. Aku aja nggak inget loh. Iya, 2022 awal. Setahun setengah apa 2 tahun gitu lah. Putusan cerai 2022 awal. Tuh inget tuh dia, aku aja udah nggak inget. 2021 pertengahannya gugatan cerai masuk. Tapi resminya tuh 8 bulan kemudian. Iya. 8 bulan kemudian resmi. Terus sejak kapan? Nah, waktu aku untuk hijab. Nah, waktu itu aku udah ada niat nih kan, kalau ntar aku udah resmi itu aku mau hijab aja gitu kan. Cuman kan waktu itu aku masih banyak kontrak BA sama rekan-rekan kerja aku, endorsement aku. Jadi masih ketahan-tahan nggak bisa. Akhirnya setelah ada musibah IG aku dinonaktifkan, mungkin Allah nguji aku di situ kan. Kayaknya kamu kalau main sosmed tuh nggak berubah deh kali ya kan. Akhirnya dinonaktifkan, di situ aku baru sadar, ya ampun ternyata ini efek
apa di balik musibah itu aku dapat anugerah, aku jadi bisa untuk dunia aku yang di luar dunia yang dulu itu gitu kan. Aku keluar dari zona itu, akhirnya aku memutuskan udah aku hijab deh, karena aku nikmat aku yang aku dapat sekarang itu udah berlebih-lebih dikasih Allah gitu kan. Kayak suami istri dia dikasih, kita tentu nurut kan. Ini Allah tuh udah sayang sama kita, udah kasih ini, dikabulkan semua doa. Masa kita nggak mau nurut sama suami aja, kita dikasih aja kita nurut. Ini Allah yang ngasih kita rezeki, kita nggak nurut. Akhirnya aku memutuskan ini sebagai tanda bentuk aku sayang sama Allah, tanda bersyukur aku akhirnya berhijab karena Allah, bukan karena ada cowok orang bilang karena ada. Ini pasti aku lihat komen netizen ini karena lagi ngincar siapa sih, lagi deket sama ustadz mana sih. Dikomentarin kayak iya gitu. Dibilang ustadz ya amin, alhamdulillah, itu kan doa yang baik. Omongan orang itu kan doa, jadi aku dalam hatiku ya Allah amin, aku bilang kayak gitu. Berarti awal mulanya gara-gara IG-nya hilang? Iya, gara-gara IG aku tuh hilang waktu itu kan. Memang sebelum itu aku mau hijab tuh, cuman ada kesempatan itu di saat IG aku hilang, aku fokus kerja, terus aku kan nggak main sosmed tuh. Jadi kayak dunia baru yang aku dapat tuh, keluar dari dunia apa hayalan begitu tuh, kayak aku menemukan hidup baru. Akhirnya aku tuh bisikan-bisikan apa gitu kan, kamu tuh kalau mati nanti gini, kamu tuh nggak pernah sholat, dosa kamu banyak. Gitu, iya, aku pas lagi tidur itu kan, besok pagi ini kamu tuh mati gimana. Terus aku akhirnya sholat tahajud selama 1 tahun tuh aku sholat tahajud. Itu bisikan itu datang berapa lama Kak? Setiap aku tidur. Itu durasi berapa waktu? Itu sebelum aku mau tidur enggak. Sebelum berhijab ya, sebelum berhijab. Itu berapa lama maksudnya? Setiap malam aku selalu dibilang besok pagi tuh kamu tuh masih ada nyawa nggak sih gitu. Kalau kamu besok pagi mati gimana? Tuh aku takut tuh. Udah langsung lagi ngantuk tuh bangun, aku langsung sholat tahajud. Tapi besoknya aku masih nggak berhijab lagi. Tapi aku tuh sholat terus. Sholat waktu 5. Itu berapa lama tuh maksudnya? Selama 1 tahun loh. Aku diam-diam aku memperbaiki di belakang itu, aku sholat tahajud, baca yasin dan segala-galanya aku perbaiki diri. Tapi aku kan ada endorse, ada kontrak kerja yang setahun 2 tahun itu tuh harus aku jalanin. Tapi di belakang itu aku pelan-pelan. Belum ada waktu nih, kapan ya aku hijab ya, kayak mundur gitu pakai hijab gitu kan. Akhirnya begitu akun aku udah nggak ada, di situ aku kayaknya udah waktu yang tepat, ngapain lagi sih aku gini-gini. Jadi aku tuh akhirnya memutuskan udah aku meyakinkan tuh hijab dunia itu nanti Allah bakal nyari kok gitu. Tapi setelah akun Instagramnya itu hilang, bisikan itu semakin kuat Kak? Iya, semakin kuat, semakin aku tuh kayak malu gitu sama Allah, udah dikasih misalnya udah dikasih apa sama Allah tuh aku nggak mengikuti perintahnya tuh, aku ngerasa malu dengan diri aku sendiri. Akhirnya aku ya udah aku akhirnya sebagai tanda terima kasih aku hijab deh, aku janji sama Allah kalau begini aku ada nazar juga waktu itu kan. Akhirnya aku udah hijab, udah aku putusin. Nggak lama loh aku hijab, seminggu apa 2 minggu yang lalu aku mulai berhijab ini. 2 minggu yang lalu? Kali ya, waktu aku mulai posting itu kapan ya? Di situ tuh aku mulai hari Jumat sengaja aku niatkan aku pakai hijab mulai besok. Itu ketika akun Instagram udah balik gitu? Oh enggak, ada lama dong. Aku IG aku hilang udah. Pas bikin lagi? Pas bikin lagi tuh pas aku tinggal di rumah di sini. Jadi begitu aku dapat rumah tuh aku tuh nangis. Masuk sini, Allah, perjuangan aku ingat dulu, aku jual kelapa, aku ingat dulu tuh kan, aku kayaknya akhirnya aku tersentak hati aku berapa minggu tinggal di sini aku harus pakai hijab. Jadi udah aku kan udah nggak ada post IG lagi, aku bikin IG baru, langsung aku posting aku pakai hijab. Berarti udah 2 minggu belakangan? Udah 2 minggu belakangan aku posting pakai hijab. Jadi kayaknya tuh mungkin ini ganti IG aku yang hilang. Karena IG aku yang hilang, terus aku tuh dapat anugerah gitu. Jadi aku bilang, aku nih IG aku hilang nggak sebanding dengan apa yang aku dapat tuh, lebih dari miliaran triliunan yang aku dapat hidayah ini, itu mahal aku bilang gitu kan. Mantap ceritanya. Jadi karena bisikan maut ya? Iya, bisikan diingatkan maut akan menjemput ya? Iya, terus kayak selalu banyak ujian datang. Ujian tuh ujian apa aja tuh Kak? Banyak, yang abang aku sakit, sebelumnya kan aku cerai, terus abang aku sakit, adik aku ada bermasalah, pokoknya keluarga mulu tuh, sampai IG aku hilang, sampai akhirnya aku di sini move-nya gitu. Dan setelah berhijab gimana yang dirasakan? Seperti tenang banget, enak banget, dan aku tuh nyesal banget baru kali ini, cuman aku tuh bersyukur
masih dikasih waktu aku untuk bertobat untuk pakai hijab gitu, masih dikasih waktu aku untuk merubah, memperbaiki diri aku gitu. Dalam hati aku, ngapain aku pakai hijab dulu tuh, ngapain pakai hijab, orang banyak kok berhijab nggak sholat, nggak beribadah gitu kan. Setelah aku terus-telusuri, ya nggak sempurna rasanya. Aku dulu tuh nggak pakai hijab, sholat, ibadah, puasa, tapi aurat kemana-mana. Jadi kayak ngerasa aku tuh kayak nggak afdol gitu kan, sholat tapi tete kemana-mana gitu kan, ini kemana-mana, pantat kemana-mana gitu kan. Jadi aku ngerasa nggak afdol, ini bahasanya. Jadi aku ngerasa nggak afdol gitu kan. Akhirnya aku udah deh pelan-pelan, nanti kalau jangan nunggu kita baik tapi langsung aja berhijab. Kalau kita nunggu aku belum sempurna, aku belum merasa baik gitu, nggak bisa. Orang kan bilang tunggu aku baik dulu baru berhijab. Ya berhijab dulu baru jadi baik, nanti kan pelan-pelan nanti jadi baik gitu kan. Ya aku juga masih belajar, pasti banyak masih ada miss lah gitu ya kan. Respon keluarga gimana Kak? Respon keluarga? Nangis, lihat aku pakai hijab tuh nangis, nelpon gitu kan, bersyukur kayak ternyata keluarga aku tuh waktu sepupu aku umroh itu pernah diniatkan kalau aku tuh semoga dapat hidayah dan mau pakai hijab, mungkin doa dikabulkan juga lah. Dan aku tuh diam-diam mereka ngasih tahunya. Keluarga sahabat melihat kakak Iya kan. Semua pakai cadar ya, pakai hijab. Di Pekanbaru kan agamanya tuh agamis banget gitu. Dan ini keputusannya berhijabnya Kak Intan ini bertepatan setelah sang mantan menikah. Nah itu tuh aku tuh juga setelah ya, maksudnya setelah beberapa minggu atau berapa bulan. Iya, aku tuh juga kaget padahal itu ya sebelum dia nikah itu aku mau ke hijab loh. Sebelum dia nikah, cuman beda berapa hari aja. Jadi sebelum dia itu nikah, aku tuh udah ada niat mau untuk berhijab. Sebelum dia nikah tuh? Sebelum dia nikah, malah jauh sebelum dia mau nikah lagi. Aku tuh udah ada niat mau hijab gitu kan, cuman itu dia karena aku masih ada kontrak itu yang bikin aku nggak jadi. Nah setelah IG aku hilang, aku tinggal di rumah ini dan asal kamu tahu tuh ya kalian, dia nikah aku baru tinggal rumah. Aku tinggal, jadi pas dia nikah aku baru tinggal rumah. Jadi aku tuh aku dengar kabar tuh kan, aku lagi packing nih, lagi nyapu beres-beres, dapat kabar kan di mana nikah. Oh ya alhamdulillah, aku lagi heboh lagi gini. Jadi dia nikah aku tinggal rumah baru. Emang nggak diundang? Enggak lah, kan udah mantan. Udah mantan, enggak lah. Terus pas tahu kakak berhijab gitu, brand-brand yang biasa nge-endorse kakak itu gimana responnya Kak? Kebetulan IG aku kan udah nggak ada. Jadi begitu aku tuh udah keluar dari situ, jadi udah aku endorse semuanya udah aku balikin uangnya waktu itu. Tuh aku sempet stres banget. IG hilang, masih ada kontrak. Di situ makanya aku bilang ya Allah banyak ujian. Akhirnya nggak tahu ya Allah kuatkan aku dengan jalur cara yang lain gitu kan. Aku ya akhirnya udah dapet gitu. Itu kembaliin berapa tuh Kak total? Ya nggak banyak lah, tapi lumayan juga deh ya kan, nguras juga ya kan. Kita nggak hilang-hilang, dikasih waktu selama 3 bulan ya Kak ya. Oke, 3 bulan nggak datang, 4 bulan nggak datang, udah deh, udah nyerah deh gue. Terus pas ketika memutuskan berhijab gitu, pasti kan flashback itu ngeliatin foto-foto yang lama. Iya, enak. Penampilannya kakak gitu, itu kayak malu sendiri gak sih? Iya malu, aku bilang ya Allah jijiknya aku lihat ini. Jijiknya aku. Iya jijiknya. Aku jijik mas. Tuh IG kan, aku hapus tuh yang postingan di TikTok gitu, joget di YouTube, semua ada aku hapusin. Tinggal aku ada kontrak yang memang lagu itu kan mereka kan, aku dulu kerjasama sama label mana gitu kan mereka, jadi itu aku nggak bisa ngapus karena mereka di situ ada karya mereka di situ, ada mata pencaharian mereka di situ, jadi aku nggak bisa ngapus di situ. Jadi udah deh, Tuhan aja lah ntar yang mengadili, yang tahu gitu kan. Mau ngapus aku nggak enak, rezeki orang, ngasih anak makan orang di situ ya kan. Nah, kenapa dihapus Kak foto-foto yang lama? Kan itu Iyalah, maksudnya aurat. Kan bisa, maksudnya ketika melihat kan, oh ini perjalanannya Kak Intan nih selama ini. Enggak, itu aurat, itu dosa dari dia. Itu mah nggak mau aku, jadi aku hapus aja gitu. Dosa kan, aurat kita kemana-mana itu sampai mati kita itu ngalir terus dosanya gitu. Terus fans kakak gimana? Kaget, tapi aku melihatnya alhamdulillah
positif semua, pada dukung. Mana teman-teman aku juga yang dulu yang pengen pakai hijab itu juga kayak Septi, kayak Jess dan Yusi itu juga pada excited banget. Kakak Septi bilang kakak Septi sih. Sep tadi ngomongnya Sep aja. Iya kayaknya gak kedengeran kali ya. Septi. Jadi itu kayak mereka tuh kayak senang gitu. Tapi mereka juga kaget lah, ada angin apa nih barusan kemarin ketemu. Tapi aku tuh diam-diam, aku tuh nggak mau, aku tuh mau ini loh nih. Ntar katanya mau berhijab, mau nggak jadi aku tuh mending udah ada waktu yang tepat aku berhijab. Tapi sebelum memutuskan berhijab sharing sama siapa Kak atau sama? Nggak ada. Aku tuh baca, aku denger aja. Udah modern sekarang kan, aku dengar ustadz di TikTok, di IG, di mana-mana pencerahan begitu. Udah ya sendiri aja gitu, nggak ada dibimbing gitu, nggak ada. Setelah berhijab nih banyak nggak sih kayak nggak ada lagi, dideketin? Nggak ada lagi, itu udah hilang semua tuh. Hilang semua yang ngedeketin kakak. Udah Ya kabur ampun. semua, maksudnya enggak, orang-orang yang buruk begitu tuh udah hilang. Itu kan kita bisa lihat tuh, ini orang-orang yang buruk nih hilang, tapi orang yang baik itu bakal datang, berarti pasti ngasih support, ngasih apa gitu. Yang masih sempat ngegebet-gebet kakak. Yang mana kan, tuh? Enggak kan, maksudnya sebelum mutusin berhijab gitu ya. Kalau yang lama-lama memang Yang aku udah lama. nggak ada hubungan apa-apa. Berarti memang pas lagi berhijab memang pure lagi sendiri. Dulu juga sendiri. Enggak, maksudnya kan nggak ada yang Oh iya, deketin. yang PDKT gitu Iya, kan. PDKT. Yang waktu PDKT nggak ada, udah hilang itu semua. Memang aku semenjak aku pindah dari apartemen ke sini, aku memang udah nggak ada memang aku tuh memutuskan aku nggak mau pacaran, nggak mau kenalan sama laki-laki, ya haram gitu ya kan. Jadi aku tuh mau membersihkan diri aku lah dari segala berteman sama laki-laki, kenalan sama laki-laki, aku batasin banget gitu. Jadi di sini udah nggak ada chat laki-laki tuh, nggak ada haram itu semua udah. Rumah ini rumah isolasi dosa ya. Iya. Jadi dijauhin itu semua. Tapi yang nanya kabar, alhamdulillah masih aku balas. Tapi kalau misalnya yang hal-hal yang jalan-jalan ketemuan nongki udah nggak ada lagi. Iya. Kalau kita kayak gitu lagi nanti balik lagi tuh iman kita runtuh lagi. Ya kan. Segitu bucinnya hampir runtuh tuh ya iman. Bukan. Kan kalau bergaul sama salah orang yang kita lihat itu kan Oke. bisa merusak gitu kan. Mending di rumah aja usaha kerja bagus-bagus, cari duit udah. Terus baju-baju yang dulu-dulu Udah nggak ada lagi itu mana. itu diapain Kak? Udah Diapain kemana keponakan, karyawan udah nih ambil, nggak banyak juga baju-baju begitu. Ada lagi ke keluarga di kampung-kampung, adik-adik aku kan masih nggak berhijab, ya aku kasih aja ke mereka. Tapi setelah berhijab gitu banyakkah maksudnya kayak endorse baru yang datang gitu Kak? Enggak, belum karena IG aku kan Instagram baru ya? masih baru berapa bulan, baru 1 bulan apa 2 minggu ya itu yang nggak ada. Tapi udah ya lumayan lah. Kak, dari bisikan yang tadi tuh yang paling diinget kakak kan pasti setiap hari yang diucapin tadi kakak tuh besok masih bernyawa apa enggak? Iya itu. Itu adakah yang berbeda sampai akhirnya ngebuat Kak Intan tuh nyesek gitu sampai akhirnya gua harus berhijab? Apa maksudnya selain itu ada lagi nggak sih ucapan bisikan itu? Nggak ada. Enggak, cuman itu aja. Paling besok nanti besok pagi itu kamu masih bernyawa nggak sih itu? Bangun-bangun kamu mati gimana? Aku tuh takut tutup mata gitu, mau tidur tuh takut tutup mata, takut bangun-bangun tuh aku udah udah beda alam gitu loh. Jadi aku tuh selalu pas mau tidur tuh, ya Allah, semoga besok masih ada umur panjang biar aku masih bisa menabung amal ibadah gitu. Aku takut besok paginya tuh aku udah nggak ada, aku jauh dari keluarga aku di sini gitu kan. Siapa nanti yang ngurus aku? Jadi aku mikir tuh panjang banget. Aku di sini sendiri, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, teman juga saya jauh-jauh gitu kan. Jadi aku tuh mikir gitu, takut banget aku sendiri di sini gitu. Terus kan itu kan kakak bilang tadi selama setahun ya bisikan itu datang terus. Enggak sih, yang paling banget sering itu di sini. Kalau kemarin yang pas selama di sini. Pas tinggal di sini, pas aku tinggal di Condet itu aku masih ya sedikit-sedikit lah gitu kan, berhijab lah lagi gitu, masih kayak gitu. Cuman aku tuh pelan-pelan ya masih aku bicara dalam hati, aku perbaiki sholat dulu ya. Dulu aku nggak pernah sholat tuh dari aku gadis sampai aku menikah nggak pernah sholat gitu kan. Berarti memutuskan berhijab pas akhir Januari berarti kayaknya. Aku tinggal di apartemen, aku habis cerai. Berhijab pas memutuskan ini pakai langsung. Tinggal di sini. Pas tinggal di sini di pas awal Januari. Iya di awal Januari, Februari. Awal Februari. Awal Februarinya berhijab.
Bulan tanggal mana sih itu ada deh itu mana sih lihat deh tanggalnya baru 2 minggu lalu loh aku 2 posting minggu lalu. hari Jumat Jumat ini Jumat satunya lagi. Itu udah posting berhijab. Nah di hari itu aku pas pertama kali pakai hijab. Tapi niat aku mau berhijab Ya. itu dari aku cerai. Oke. Mantap. Maksudnya ngelawan apa sih ya namanya ngelawan Setan. melawan keyakinan diri Kak supaya istiqomah itu seberat apa sih Kak pas berhijab ini? Pasti kan Aku tentunya banyak banget bebannya. udah kuatnya tuh udah mateng. Udah begitu aku posting aku langsung hari itu juga aku hapus foto segala macamnya aku yakinkan aku nggak akan pernah mau buka hijab aku sampai kapanpun. Udah aku mantepkan deh hari Jumat itu aku pakai hijab dan nggak akan pernah lagi pakai baju seksi buka hijab pun aku udah nggak mau lagi. Ya di hari Jumat itu. Tapi sebelum aku mau pakai hijab itu kan aku udah ada niat memang, cuman belum ada waktunya, time-nya kapan ya. Terundur-undur terus gara-gara ya aku masih di dunia sosmed itu tuh yang bikin kita tuh lupa dunia akhirat. Jadi kita tuh dunia ini ngejar duniawi aja kerjanya gitu kan. Kak Intan, ini rumah baru udah dapet gitu kan, maksudnya sudah punya rumah baru. Entah itu prosesnya apa ya. Alhamdulillah aja lah ya kan. Takut disamperin pajak kalau dibilangin prosesnya mau ini gimana gitu, takut disamperin pajak. Terus mengubah penampilan, maksudnya yakin untuk berhijab juga sudah. Jodohnya kapan Kak? Itu ya makanya aku selalu berdoa. Kapan Kak berumah tangga lagi? Amin, doain aja lah. Ini nggak ada nih yang deketin, ini harus orang-orang yang bener-bener serius aja, berani aja. Jadi kalau yang dulu tuh yang main-main pasti banyak, tapi yang sekarang ini nggak bisa orang sembarangan lagi yang bakal deketin. Dan aku juga nggak mau dong pacaran haram ya kan. Haram pacarannya haram. Haram. Dan mencari sosok imam yang seperti apa Kak? Calon imam yang seperti Pasti apa? paham agama, bisa membimbing aku, bisa didik aku gitu. Kalau nggak paham agama, dia nggak sholat, kita juga nggak ikut sholat. Tapi kalau suami kita sholat, kita pasti ikut sholat. Ya kan, tapi kalau dia nggak sholat kita nggak sholat jadinya ya ngaruh gitu. Jadi misalnya aku tuh udah nggak paham agama, suami nggak paham agama, mau jadi apa? Tapi kalau akunya masih belajar, dianya udah paham agama, dia bisa mendidik aku, ya itu yang paling penting. Karena kan aku kan masih baru nih, masih perlu bimbingan, masih perlu arahan, jadi harus yang paham agama sih menurut aku. Selama gitu. ini nggak ada Kak, maksudnya sebelum berhijab gitu? Ada yang deketin yang paham agama, ada sih. Cuma kan aku kan ya belum jodoh kali ya. Makanya aku juga nggak pacaran. Kalau orang paham agama gitu nggak mau pacaran, ngajakin nikah gitu kan. Orang tua gimana tuh? Udah desak belum? Oh, udah Intan nikah. Ya dia gitu. mah pasrah aja udah, karena kan sebelumnya udah pernah nikah. Jadi dia ngerasa udah melewati pernikahan. Kalau misalnya anak gadis sudah lama nggak pernah nikah, mungkin itu khawatir ya kan. Iya. Nikah aku dulunya aku udah pernah nikah, jadi ya udah deh serahkan sama Allah aja udah. Maksudnya kalau Kak Intan sekarang usianya berapa sih? 32. 32, maksudnya nggak ada keinginan gitu segera menikah buat punya Pengen, keturunan. tiap malam nih, tapi belum dikabulkan. Yang lain tuh instan Allah ngabulkan ya, tapi yang hal ini tuh belum, Allah lama banget. Oh mungkin ini ya sesuatu yang sempurna itu emang agak lama dikabulkan ya kan. Bentuk ikhtiarnya sampai main aplikasi kencan nggak sih? Apa tuh? Aplikasi Untuk apa? cari jodoh. Nggak pernah aku kayak begituan. Oh Nggak gitu, pernah. nggak pernah selama ini nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah. Oh, berarti doa aja. Doa aja, udah ngapain, jalur langit aja udah kenceng itu ya kan. Kaitan ini bentar lagi masuk bulan Ramadan, gitu. Iya. Persiapannya seperti apa Kak bulan Ramadan tahun ini, apalagi sudah berhijab. Iya, yang dan, pasti. Meyakini diri akan istiqomah gitu ke depannya. Bulan Ramadan ini seperti apa? Ya lebih dekat lagi sama Allah ya, lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran agama yang bisa aku dapatkan. Makanya aku nanti tanggal 22 aku mau umroh. Di situ banyak doa-doa yang harus aku panjatkan ya kan, sebagai bentuk syukur aku juga sama Allah gitu. Dan memang ini rencananya sudah lama Kak untuk umroh Kak? Enggak, mendadak. Serius? Demi Alek mendadak. Jadi aku hari Jumat aku pakai hijab, 2 hari kemudian aku lihat postingan, ada postingan umroh. Tiba-tiba aku memutuskan udah besok aku umroh. Langsung udah aku pesen. Jadi kayak kaget gitu aja, kayak nggak ada, kayak ada bisikan mau umroh gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba tergetak aja hati itu pengen umroh. Aku lihat situ, ya Allah, netes air mata, langsung aku pesan. Apalagi aku dengar kan Ramadan itu sama dapat pahalanya seperti haji.
Jadi pas banget itu Ramadan ini aku ada rezeki, ya udah apalagi ditunggu buat apa gitu kan. Jadi aku ya udah aku tekadkan bulat aku buat umroh. Dan ini pertama kali Kak maksudnya Ramadan untuk umroh. Untuk umroh pertama kali. Dan pertama Ramadan Pakai hijab. pakai hijab dan umroh juga. Iya, pertama kali dalam seumur hidup aku ya ini pertama Sempat kali. nanya-nanya nggak sih ke teman-teman untuk kayak misalkan menjalankan puasa di tanah suci itu seperti apa gitu? Enggak, untuk persiapan? Enggak, kita kan di tour itu ada yang pembimbing kita yang ngajarin. Kemarin ada meeting juga. Jadi dari sana, dari orang ahlinya, dari paham agama gitu. Kalau temen-temen ntar nyasar lagi temen gue. salah nanya bahaya. Iya. Ini setelah berhijab Kak akan mundurkah dari dunia musik dangdut? Ya pasti itu kayaknya nggak bisa lagi ya kan. Cuman temen produser ada nanya aku, Intan kamu ayo dong kan, kami yang sama itu kan ada bikin project lagu dangdut. Aransemennya itu Arabian. Oh, okay. Yang aku tuh pakai baju Arabian gitu tuh, baju vulgar. Loh, kamu pakai hijab nggak ngasih tahu, gila aku udah ini segala jor-jor. Ya aku minta maaf, ya namanya hidayah gimana. Jadi gimana dong, kamu masih nyanyi dong, ayo dong katanya. Ya gimana, aku udah pakai hijab. Aku bilang ya udah pakai hijab aja nyanyi, emang boleh lah. Ya bagaimana? Jadi aku tuh bingung. Ini kan aransemennya tuh Arab Intan gitu katanya, tapi Arab cinta gitu. Nah itu yang belum aku pikirkan dulu deh ya. Tapi gitu. maksudnya masih punya ambisi untuk di dunia musik Kak, setelah berhijab ini? Enggak ada. Berarti memang fokusnya mau kemana nih? Fokusnya usaha. Fokusnya mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau misalnya memang ada rezeki datang, job itu alhamdulillah. Ya aku tuh nggak mau ngejar dunia, aku ngejar cinta Allah dulu, nanti dunia ngejar aku gitu loh. Berarti maksudnya pelan-pelan mundur lah ya dari dunia musik gitu ya? Ya mundur sih enggak, kalau ada rezeki aku terima terus. Okay. Tapi kalau untuk musik yang joget-joget itu aku nggak mau lagi. Kan banyak juga dangdut pakai hijab ya kan, masih banyak dong. Lesti pakai hijab, Tuti Bo pakai hijab ya kan. Musiknya juga musik house, tapi aku tuh nggak mungkin bisa seperti itu, nggak bisa. Oke Kak, kan tadi bilang belum mau lagi nih terjun ke musik setelah berhijab gitu. Tapi Kakak juga berpikir banyak juga penyanyi dangdut yang berhijab kayak Lesti atau siapa. Sempat pengen konsultasi nggak sih kayak ke Lesti gitu buat menanyakan, iya, kan? Maksudnya konsultasi aja gitu. Iya gimana, harusnya konsultasi karena kan aku baru 2 minggu nih berhijrah begini kan, jadi memang harus banyak-banyak bertanya-tanya dalam hal itu gimana. Tapi kalau aku sendiri sih masih pasti canggung gitu, karena sekarang lagi ibarat orang lagi jatuh cinta itu lagi berbunga-bunga banget, lagi emotion banget gitu sama Allah. Jadi begitu aku baru berhijab tiba-tiba aku nyanyi gitu, kayaknya aku nggak bisa. Nggak bisa kayaknya aku tuh kayaknya menolak deh itu ya, kayaknya menolak deh, lagi deket sama Allah tiba-tiba disuruh nyanyi juga tuh kayak menolak gitu, batin aku udah nggak bisa kayaknya. Tapi kalau misalkan datang gitu tawaran tetap jalan Kak? Iya kalau Allah ridho aku terima, aku tengok dulu apa ini. Mungkin kalau misalnya sinetron, main film atau yang nyanyinya bisa nggak begitu begini ya mungkin bisa. Tapi kalau ada tawaran acting tetap jalan nggak? Tetap, tapi Selama untuk ini sekarang kan aku masih fokus beribadah dulu, perbaiki diri Tapi dulu. selama ini ada nggak sih tawaran acting nggak? Nggak ada dari itu tawaran main apa sih namanya tuh di bukan series video gitu kan, video.com, tapi aku belum aku terima karena di situ tuh nggak pakai hijab. Jadi aku nggak mau, di situ aku jadi ibu kos. Jadi ibu kos ini. Sama nih kayak kehidupan sehari-hari di sini. Jadi mamanya ya kan. Iya. Jadi aku aku minta maaf, aku nggak bisa ngambil. Jadi aku tolak karena besoknya tuh aku mau hijab. Jadi aku nggak gitu. bisa. Padahal tawaran main film itu ada tapi aku tolak. Itu masih ada saksi hidupnya tuh si Os itu. Aku alasan kan aku lagi banyak masalah kayak gitu. Maaf ya. Intan terakhir apa yang mau disampaikan buat rekan-rekan muslimah gitu yang maksudnya cewek-cewek di luar sana yang dia pengen berhijab tapi masih takut gitu untuk melakukan hal ini. Dilawan aja, memang hijrah itu dijemput, jangan ditunggu gitu. Jadi kalau kita udah ada niat itu dijemput aja, udah langsung aja kita sambut gitu kan.
Kalau dulu aku juga gitu, soalnya ada hati udah kebuka, ayo jilbab, nantilah gitu. Tapi memang tetap Allah yang membuka itu semuanya ya, yang tahu di hari yang tepat tuh kapan gitu. Oke. Dan seperti itu perbincangan bersama Kakak Intan Ratna Junita tentang proses hijabnya dia, proses Aduh, aku hari hijrahnya ini di dia. sini loh, belum aku podcast loh di tempatku loh, baru dia loh. Dan dia tuh great banget dia. Proses hijrahnya dia seperti apa, mendapatkan bisikan-bisikan. Gak taunya dia podcast loh, datang ini. Surprise! Surprise, wow. Pokoknya doanya selalu menyertai Kak Intan, Amin ya semoga Allah. istiqomah dengan Amin. langkahnya saat Amin ini, ya Allah. menutup aurat, berpakaian tertutup, terus fokus mendalami ilmu agama lagi, Amin. sampai akhirnya menikmati memiliki rumah baru dari hasil jerih payahnya dia. Pokoknya lancar terus semua usahanya Kak Amin Intan. ya Allah. Dan buat Sobat WK, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Terima kasih. konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di konten berikutnya bersama narasumber yang lain. See you, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.